bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menyebutkan bahwa seafdal puasa setelah berpuasa di bulan Ramadan adalah bulan Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidaklah fokus dan sungguh-sungguh berpuasa kecuali di hari haram, kecuali di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, dan berpuasa di bulan ini yaitu bulan Ramadan. Makanya orang-orang soleh terdahulu mereka banyak berpuasa di bulan Muharram, karena berpuasa di bulan Muharram adalah seutama-utama puasa. Amalan apa yang harus kita kerjakan ketika kita memasuki bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali adalah berpuasa. Yang pertama sekali adalah apa? Berpuasa. Karena Nabi SAW dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwasannya seutama-utama puasa setelah berpuasa di bulan Ramadan adalah di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Perbanyak puasa. Ibadah puasa ini, ibadah Allah, adalah ibadah yang mulia, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam, semua amal anak Adam ini untuknya kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah Azza wa Jalla. Puasa itu untukku. Allah Subhanahu wa taala memonopoli ibadah puasa dari semua ibadah yang dikerjakan oleh anak Adam. Allah khususkan untuk dirinya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan balasan kepada hambaku yang berpuasa. Ya, maka perbanyak ibadah puasa di bulan Muharram, karena berpuasa di bulan itu adalah seutama-utama puasa setelah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, perbanyak amalan kebaikan di bulan Muharram, karena ini adalah bulan yang mulia. Seorang hamba yang mengerjakan amal soleh bertepatan dengan waktu yang dimuliakan dan diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai amalan di waktu-waktu yang utama tentu berbeda dengan nilai amalan di waktu-waktu yang biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan mengutamakan bulan Muharram dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian yang ketiga, berhati-hatilah dari melakukan kezaliman di bulan tersebut. Jangan kerjakan kezaliman. Ustaz, apakah berbuat zalim boleh di luar bulan-bulan haram? Tidak boleh. Akan tetapi nilai kezaliman di bulan-bulan yang haram itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kezaliman yang dilakukan di luar bulan haram. Dan Allah dengan tegas menyebutkan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian sekali-kali menzalimi diri kalian di bulan tersebut. Sesungguhnya perbuatan zalim adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi telah mengingatkan kepada kita, ya, dengan mengatakan ittaquz zulma, berhati-hatilah kalian dari kezaliman, fa innahu zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita bertemu dengan bulan haram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengerjakan amal soleh di bulan yang mulia tersebut, sehingga kita beruntung mendapatkan kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala.